Dari kemarin-kemarin saya tekor terus. Boro-boro mikirin mau bayar bos, mau makan aja susah sayanya. Untuk si Udin sendiri, dia kerjaannya biasa ngeriditin baju. Dia keliling dari kampung ke kampung lain. Turun perempuan cantik banget. Dia pakai pakaiannya kayak ratu lah. Itu Mang, kayak layaknya suami istri melakukan hubungan. Itu lama-kelamaan berubah jadi ular. Nah, setelah selesai itu, Udin datang tuh, saya kaget. Ada mobil pas depan rumah saya. Mobilnya mewah. Ya bangsa kayak Arpat. Rumah tuh kayak istana. Tokonya dia punya 5 toko. Model kayak swalayan tuh. Cuma saya ada beban dalam diri saya. Ibunya tahu kalau dia melakukan pesugihan. Di warung kopi pinggir jalan, malam terasa sunyi. Tim Malam Mencekam datang menjemput Mas Eko sesuai janji. Sambil menikmati secangkir kopi hangat ia menanti. Membawa cerita kelam di mana dirinya menjadi saksi. Saksi dari ritual yang dijalani seorang teman yang terpendam lama dan tak bisa diungkapkan. Mas Eko, Kita OTW ke warkop ya, nanti tunggu di depan aja. Seorang pedagang baju keliling berjuang mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarga yang ia sayang. Namun tekanan hidup kini semakin menghimpit dada. Kesulitan ekonomi keluarga membuatnya putus asa. Jalan instan pun dipilih demi mendapat uang cepat. Janji kekayaan datang dari jalur ritual yang sesat dengan menjalin hubungan dengan siluman ular. Mas naik. Malam Mas Eko. Malam, Pak. Mas Eko, jadi gimana nih? Masih keinget gak nih soal ceritanya Pak Udin yang waktu itu meninggal? Waduh, membekas banget Mbak. Buat pelajaran saya lah. Karena kisahnya juga memang tragis ya. Ya emang kisah saya alami kayak gitu. Kita bedah pelan-pelan ya Mas ceritanya. Iya, ntar kita ceritain sama Mang E aja lah. Ya, kita ceritain bareng di studio aja. Iya. Jalan pesugihan tak pernah berakhir indah. Karena janji dengan siluman selalu meminta bayaran. Ritual yang dijalani dengan penuh resiko ini disaksikan secara langsung oleh mata Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, sesuatu yang datang dengan cepat ternyata pergi lebih cepat dan akan meninggalkan luka yang tak terlihat. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Senang sekali hari ini Mang Ei dan tim kembali menjumpai Sobat untuk mengantarkan kisah yang baru ya. Iya. Ada Mas Eko. Iya. Apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah Mang E. Mas Eko punya kisah tahun 2015 nih, pengalaman pahit ya. Iya. Menjadi saksi mengantarkan temannya melakukan pesugihan. Iya. Gitu ya? Iya benar Mang. Jadi ini bisa dikatakan pesugihan yang berhasil tapi berakhir duka begitu. Kegiatan apa Mas Eko? Saya sih sehari-hari kegiatan ya bantu istri jualan nasi, sama saya sendiri juriin burung. Juri burung. Iya. Wah ini bagus nih. Burung ya? Iya. Mau tanya sedikit nih tentang burung perkutut. Pasti tahu lah ya. Iya. Benar. Kebetulan ada burung nih di studio namanya burung kliwon. Di belakangnya Mas Eko.
Ini Oh, iya. perkutut jenis apa ini? Kalau perkutut itu dari tadi saya lihat tuh dia punya ciri di kakinya. Jadi sisiknya tuh kalau perkutut umumnya kan sisiknya datar. Kalau ini malang. Tadi udah lihat ya, Iya, dinamain rajak besi. rajek wesi. Iya, Jadi kalau bahasa Indonesianya rajek itu apa? Pagar, pagar bener. pagar besi. Iya, pagar besi. Artinya? Kalau bahasa Jawanya tuh Rojowono. Artinya apa? Jadi itu mitosnya, filosofinya orang-orang dulu, mitosnya itu buat penolak bala. Si Kliwon ini ya. Iya. Penolak bala atau apa? Santet Dalam atau arti kalau apa? bala kan banyak kayak kiriman santet, tenu, guna-guna. Dia sebagai tameng pagernya. Sebelum jadi burung itu biasanya ditaruh di teras rumah apa depan rumah. Jadi kalau ada serangan dia dulu yang kena, dalam arti buat perisai. Mati. Enggak. Biasanya kuat, yang ngirim bisa berbalik sendiri. Oke. Ilmu yang bermanfaat juga nih. Saya harus cari-cari lagi tentang burung perkutut nih. Banyak jenisnya ya? Banyak jenisnya. Apa aja yang Mas tahu? Itu kan masuknya kalau dunia perkutut biasanya itu yang lokal nih. Saya ngomong lokal, bukan Bangkok. Kalau lokal itu masuknya ke Katurangan. Banyaklah kalau dibahas tuh nggak selesai lah, 7 hari 7 malam nggak selesai. Tentang perkutut ya? Iya, tentang Katurangan perkutut lokal. Oke. Nah, sobat yang suka perkutut nanti silakan cari-cari ya. Literaturnya banyak sekali. Makasih Mas Eko. Iya. Dan sobat, mudah-mudahan semua sehat dan semua rezekinya melimpah ya. Saatnya kita harus nonton kisah dari Mas Eko ini. Iya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Untuk sobat semua, Mas Eko. Begini Mang Ai, saya tuh sebenarnya punya pengalaman masalah pesugihan. Dulu saya ingat tuh pas tahun 2015. Saya tuh punya temen. Temen tuh bukan temen dari kecil, bukan. Temen barusan kenal, soalnya dia waktu segitu ngekos di depan rumah saya. Sebut aja namanya Udin, Mak Ai. Nah, tiap hari kan kita sering ketemu terus, Mak Ai. Apalagi dia sering, kalau tiap pagi istri saya kan dagang nasi. Tiap pagi mesti dia beli nasi di situ, sering ketemu sama saya. Ya, kayak akrab lah jadinya. Untuk si Udin sendiri, dia kerjaannya biasa ngeriditin baju. Kreditan baju celana lah, kaos. Dia keliling dari kampung ke kampung lain. Singkat cerita, berhubung sering ketemu sama si Udinnya. Tiap malam bareng-bareng ngopi bareng, ngobrol bareng. Nah, si Udin pernah ngobrol sama saya. Dia curhat ke saya masalah pekerjaannya. Masalah dia jualan kreditan pakaian lah. Mikirnya dia selama ini saya kerjaan kayak gini tuh risikonya tinggi, risikonya banyak. Saya tanya, risiko gimana Din? Ya gini, bayangin aja Mas Eko. Saya kan kreditin pakaian. Ya kalau yang orangnya bayar, saya syukuran. Kalau orangnya nggak mau bayar tak apa, pada lari, pada nggak mau bayar, saya kan harus ganti rugi ke bos. Sedangkan ini pakaian semuanya punya bos. Saya nyari untung dari kreditan itu. Tapi setelah saya alami kerjaan ini, dari kemarin-kemarin saya tekor terus. Boro-boro mikirin mau bayar bos, mau makan aja susah sayanya.
Waduh, jangan gitu Din. Namanya juga orang usaha. Ada gali lubang, tutup lubang lah. Yang penting syukuran aja. Saya bilang gitu sama si Udin. Udinnya, ya Mas ya, saya juga bingung lah. Apa adanya kayak gini. Nah, si Udinnya ngomong lagi ke saya. Mas Eko, berhubung tadi orang tua saya tuh telepon, saya suruh pulang dulu. Ini saya titip kamar dulu. Kan tahu sendiri di dalamnya banyak pakaian yang belum laku, saya titip dulu. Ya udah Din, nggak apa-apa. Ini kuncinya tak serahin ke Mas Eko. Ya udah saya bawa Din. Kamu mau pulang kapan? Paling insya Allah besok pagi. Oh ya udah. Akhirnya kuncinya tak bawa saya. Besok paginya Udin tuh langsung pulang. Setelah berjalannya waktu itu 1 minggu dia datang lagi. Pulang ke kos-kosan, ke kontrakan di depan rumah saya. Dia minta kuncinya, tapi saya dikasih oleh-oleh. Masih ingat gak saya? Oleh-oleh itu peyem. Tape peyem. Ya udah saya terima. Ya udah Din. Ini kuncinya. Diterima sama Udin. Mas Eko, ntar kalau malam ada waktu, saya mau ngobrol, kata si Udin gitu. Ya udah Din, siap. Malam aja biasa kita nongkrong bareng, ngopi bareng apa. Ya udah, ntar saya ke kamar kamu. Pas malam, saya datang ke tempatnya si Udin. Datang situ, Udinnya ngajak ngobrol saya, Mae. Mas Eko, saya tuh kemarin pulang ke kampung. Itu saya ketemu sama teman saya yang dulu. Dia cerita. Saya juga kaget Mas Eko waktu datang ke sana tuh. Gimana Din? Ya itu rumahnya, usahanya, mobilnya banyak banget. Saya aja kaget Mas Eko. Tadinya tuh saya tahu sendiri. Teman saya tuh namanya kan si Jupri Mas Eko. Saya tahu sendiri Mas Jupri tuh. Nggak punya apa-apa. Ya miskin lah. Cuma pas kemarin saya datang, waduh kaget bener Mas Eko. Pri, gimana kabarnya? Baik. Waduh, kamu enak ya. Mobil, rumah udah mewah semua. Tapi si Juprinya, ya tahu sendiri daripada kamu usaha di sana bertahun-tahun nggak dapat apa-apa. Wah, jangan gitulah, Pri, jangan ngejek saya. Si Udin tanya, kamu bisa kayak gini gimana? Namanya juga kan teman akrab. Si Jupri akhirnya ngomong, nih, Din, saya bisa kayak gini, pengen tahu tak kamu? Ya pengen, saya penasaran, masa cuma sekejap mata udah nggak kira-kira hartanya, apanya. Kalau pengen tahu kamu, tapi kamu jangan kaget nih. Iya apa, Pri? Saya tuh nyupang. Yang bener nih. Nyupang pesugihan, iya. Itu si Jupri usahanya apa? Si Jupri tadinya nggak punya usaha apa-apa, Mang Eng. Berhubung dia nyupang pesugihan lah, ritual pesugihan kayak itu, akhirnya kaya raya. Ya paling kaya di tempat situ lah. Sekarang dia usahanya nyewa-nyewaan kontraktor buat sawah-sawah tuh, Mang Eng. Traktor maksudnya? Iya mesin traktor tuh, Mang Eng. Banyak banget. Sama dia punya tempat penggilingan parinya. Akhirnya dikasih Mae sama si Jupri, alamatnya, tempatnya, nama si abahnya. Saya ngomong sama si Udin, Din, kamu emang tertarik kayak gitu? Iya Mas Eko, saya udah kalang kabut. Tadi saya mudik pulang ke rumah tuh Mas Eko, orang tua keadaannya kayak gitu. Wah, saya serba salah. Ya udah saya nekat lah. Terus saya ngomong, jangan gitu Din. Itu udah melanggar aturan, udah keluar jalur. Kalau model kayak gitu tuh, wah nggak bisa mereka. Ya udah risiko saya kayak gini. Terus kamu maunya gimana Din? Dah gini aja Mas Eko. Saya kan ibaratnya udah minta alamat. Sekarang
Mas Eko udah jangan khawatir. Saya cuma pengen Mas Eko nganter saya aja ke tempat yang udah dikasih sama si Jupri. Ya udah Din, kalau kamu maunya kayak gitu, saya siap nganter kamu. Tapi ingat kalau ada apa-apa di sana, saya nggak ikut-ikutan. Saya hanya sekedar nganter. Kamu ntar di sananya sama si abahnya gimana-gimana saya nggak tahu. Saya pokoknya sampai sana nganter, udah. Nggak ikut-ikutan. Ya udah Mas Eko, yang penting intinya Mas Eko nganter saya. Ya udah. Dah gini Den, kamu kira-kira mau berangkatnya kapan? Sebenarnya saya tuh langsung pengen berangkat Mas Eko. Cuma saya duitnya kurang. Kalau bisa sih Mas Eko saya pinjam duitnya Mas Eko lah. Saya nggak punya uang Din. Kalau kamu mau kurang duit tak apa, ya udah kamu telepon saudara kamu atau teman kamu. Siapa tahu bisa bantu. Oh ya udah Michael, entarlah saya telepon dulu sama saudara saya atau teman saya. Intinya kalau udah dapat uang, kita langsung berangkat. Nggak taunya pagi-pagi Udin ngedor-ngedor rumah saya. Saya buka, kenapa Din? Udah Michael berangkat sekarang. Kamu sih buru-buru. Soalnya saya udah dapat uang Mas Eko, udah dapat pinjaman dari saudara. Oh ya udah. Ya udah terserah kamu Din. Sekarang gini aja, kalau pengen berangkat ya udah kita siap-siap dulu. Kira-kira berapa hari Din? Saya tanya situ sama si Udinnya. Ya katanya si Jupri tuh kurang lebih 2 hari 3 harian. Oh ya udah saya pamitan dulu sama istri. Saya pamitan sama istri. Akhirnya berangkat ke sana Mak. Kurang lebih tuh hampir 4 jam 5 jaman lah. Udah sampai sana, langsung berhenti di situ, tanya-tanya dulu sama warga. Rumahnya Kuncen, juru kunci tuh. Yang ada di lereng gunung tuh, Mang. Biasa buat kayak gitu ya? Iya. Akhirnya dikasih tahu, itu alamatnya pojok sendiri, Mas. Rumah warna putih, pagarnya coklat. Udah di situ satu-satunya nggak ada lagi rumah. Ya udah, akhirnya saya sama Udin ke sana. Datang ke tempat si Abah. Assalamualaikum. Dibukain sama si Abah. Waalaikumsalam. Punten Bah, bener nggak nih rumahnya si Abah juru kunci lereng Gunung Galunggung? Iya bener saya sendiri. Oh ya udah, masuk aja Mas. Masuk ke situ, ditanya sama si Abah. Ada keperluan apa, Mas? Maaf nih, namanya siapa? Nama saya Eko, ini teman saya si Udin. Oh, gimana ada keperluan apa kata si Abahnya. Din kamu aja yang ngomong. Udinnya ngomong sama si Abah. Gini Bah, saya tuh dikasih alamat sama teman saya si Jupri. Yang dulu pernah kesini Bah. Yang ikut ritual tuh Bah, pesugihan tuh. Abahnya termangus bentar aja. Baru ingat, oh iya bener iya. Ada si Jupri bener. Gimana kata si Abahnya. Gini Bah, si Udin ngomong sama si Abahnya. Saya tuh pengen kak si Jupri. Pengen gimana Din? Pengen ikut pesugihan. Emang kamu udah siap? Lahir batin. Kalau bisa dipikirin matang-matang lagi. Biar kamunya nggak kecewa di belakangnya. Udah Bah, saya udah bener-bener siap sayanya. Bener 100% kata si Abah. Bener. Ya udah, kalau emang tekad kamu kayak gitu, saya nggak bisa ngalang-ngalangi. Saya hanya sekedar perantara. Si Udin tanya sama si Abahnya. Bah, maaf nih, kira-kira untuk ritual pesugihan kayak gini, itu dananya berapa? Uang yang harus dikeluarkan tuh berapa? Abah ngomong. Kalau untuk dana itu biasanya yang udah itu kurang lebih 3 juta. Bah itu buat apa aja? Syarat-syaratnya dana segitu tuh. Dijelasin sama si Abahnya. Duit segitu itu Din ya. Buat beli syarat-syarat. Nih syaratnya Din. Ntar beli
kembang 7 rupa, kembang kantil, terus minyak. Minyak tuh macam-macam, ada minyak japaron, minyak misik, misik hitam, misik putih, misik kobra. Kita beli kemenyan, terus dupa, belum jajanan pasar. Terus beli nasi, ntar dibuat kayak tumpeng, nasi kuning. Terus beli lawon putih tuh kafan putih Mang Eng. Sama kendi, yang zaman dulu buat isi beras tuh Mang Eng. Oh gitu toh bah, iya sama satu lagi yang pokok tuh. Apa bah, kata si Udin, ayam cemani jangan lupa. Oh banyak bah ya syaratnya ya. Yaudah bah, saya nggak mau tahu lah. Yang penting ini ada uang segitu, terserah abah yang ngolahnya. Akhirnya uang diterima Mae sama si abah. Ini berhubung waktunya mepet, ya udah kamu tunggu dulu di sini. Saya mau belanja dulu syarat-syarat. Akhirnya si abah keluar, saya nunggu sama si Udin. Abahnya keluar, habis keluar nyari bahan-bahan semua yang tadi disebutin tuh Mae. Selang berapa jam pulang lagi si abahnya, bawa 2 plastik gede. Abah pulang masuk dalam langsung ke kamar. Dia manggil-manggil istrinya, Bu, ini tolong bahannya diolah dulu. Soalnya nanti mau berangkat, kata si abahnya. Abahnya harus datang lagi ke kami. Dah nunggu dulu sebentar, ntar kira-kira agak sore lah. Jam 3-an kita langsung ke tempat. Ya udah bah, siap bah, saya nunggu. Nah, saya sama si Udinnya istirahat. Ya, biasa ngopi, rokok bareng di situ. Pas jam 3 si Abah datang lagi. Udah siap-siap. Din, Mas Eko siap-siap berangkat. Oh iya dah siap. Berangkat bertiga itu dibawa semua. Namanya syarat-syarat yang tadi tuh dibawa semua, kurang lebih tuh 1 jaman lah dari rumahnya si Abah. Sampai sana saya kaget. Di sana tuh belas gak ada rumah, gak ada apa. Pemukiman aja jauh tempatnya tuh. Din, tempatnya jauh banget, sepi kayak gini. Ya udah dia Mas Eko nggak apalah. Sampai situ masuk lagi ke dalam hutan, kurang lebih ya 200 meteran lah. Itu jalannya jalan setapak, agak naik jalannya. Itu pakai motor apa jalan kaki? Pas ke jalan setapaknya kita jalan kaki. Yang waktu dari rumahnya Abah ke sana ya kita naik mobil. Mobil angkot desa tuh. Kurang lebih 1 jam. Sampai di tempat kitanya nanjak masuk kayak hutan kayak gitu. Namanya juga lereng gunung. Jalannya setapak. Waduh, jalannya kanan kiri tuh pohon gede semua. Saya mikir nih kalau malam tuh gimana? Nggak ada listrik, nggak ada apa. Aduh, akhirnya kami bertiga naik pelan-pelan. Cuma saya lihat kanan kiri, waduh, ngeri. Permisi. Enggak. Loh, Mas, paket ini. Iya Pak, Kok masuk-masuk ini lagi syuting, Mas? soalnya ini penting banget Pak, maaf ya. Penting banget. Iya, Ya udah lanjut, Mas. atas nama Pak Eko. Iya, saya sendiri, Mas. Maaf ya, saya izin foto dulu ya. Oh, enggak. Terima kasih Pak. Enggak, makasih. Mari Pak. Wah, mantep nih. Yang saya pesen udah datang. Dari malam cekam. Waduh, mantep, Coba dulu ah. Wah, pas. Mantep nih. Sip, makasih, Mas. Jalan lama 2, sampailah ke gubuk. Ada gubuk di tengah-tengah, teman. Sampai di gubuk, plek. Saya berhenti, orang 3 ya, saya, Abah, sama si Udin berhenti situ istirahat. Dah istirahat sini aja dulu. Tuh tempatnya ditunjukin sama Abah. Gubuk sama sebelah sana tuh kayak ada gua tuh, Mai.
Paling ya 10-20 meteran lah jaraknya. Kata si Abah, tuh tempatnya. Kata si Udin, itu toh Bah tempatnya. Iya, gua ya? Iya, gua. Dah sini aja dulu, kita nunggu nanti. Habis maghrib lah. Jam 7 jam 8-an, pan agak malam. Baru kita masuk ke sana. Kenapa sih Bah? Ya udah diem aja. Ya udah kami udah diem nurut sama si Abah, apa kata si Abah. Abah masuk dulu ke guanya. Di gua dimasukin dulu tuh. Persyaratan dibawa ke gua dulu. Habis dibawa ke gua, Abah keluar lagi. Udah nunggu sampai malam kurang lebih tuh jam 7 jam 8-an. Jam segitu saya diomong sama si Abah. Mas Eko nunggu di gubuk aja. Saya sama Udin mau ritual di dalam gua. Oh, ya udah Bah, siap. Cuma si Abah ngomong sama saya, Mas Eko di gubuk kalau ada apa-apa, udah diem, jangan kemana-mana. Ya Bah, siap Bah. Waktu segitu cuma adanya itu aja, Mak. Di gubuk tuh cuma ada cempor, obor tuh, Mak. Kan nggak ada listrik. Abah tuh bawa obor 2. Yang satu ditaruh di gubuk, yang satunya dibawa ke gua. Saya nunggu lama banget, aduh. Ya udah si Abah sama si itunya masih di gua. Selang berapa jam, Mang. Tadi tempatnya segitu ada suara jangkrik, ada suara walang, ada suara kodok kedengeran semua, Mak. Mau tengah hutan sih. Tempatnya adem enak gitulah, Mak. Cuma agak malam tuh, Mak. Saya kaget. Itu angin datang. Nggak ada petir, nggak ada gluduk, angin nggak kira-kira. Waduh, wih, angin. Cuma yang anehnya ada di sekitar gubuk sama gua aja. Emang agak lama sih, Mayo. Wah, wuk. Waduh. Saya mikir, apa nih? Mau hujan? Enggak, tapi angin aja yang datang. Tak biarin aja, lama-kelamaan hilang sendiri, Mang. Habis itu selang berapa jam nongol. Saya lagi enak-enak di teras gubuk tuh. Biasa duduk sambil ngerokok lihat sana sini. Itu di depan saya, Mak. Anak kecil itu lari. Kayak ngejar apa tuh? Lari ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Natap saya diem aja. Kayak anaknya siapa? Mikir saya gitu. Lari aja mainan kayak nguber apa gitu. Anaknya tuh main, aduh. Kepalanya pelontos. Nggak pakai pakaian, pakainya kolor aja. Saya hanya sepintas, ini bocah ki dengan gua apa-apa. Habis itu, Mak. Anak kecil itu, kayak senyum tapi senyum lebar. Taringnya nongol, Mak. Ya saya kaget, astagfirullahaladzim, saya nyebut, astagfirullahaladzim, aduh. Setelah selang berapa waktulah, hilang. Nggak tahu lari ke dalam hutan tuh, Mak. Hilang. Padahal Mas Eko nggak baca-baca mantra. Enggak, saya tuh respon aja, astagfirullahaladzim gitu aja. Kaget sih, Mak. Wong anak kecil, Mak. Mikir saya sih nggak serem gitu. Cuma pas dia ketawa sambil lari ke dalam hutan, itu taring, Mak. Saya aja, astagfirullahaladzim, kaget ya, Mak. Ya udah, itu udah hilang. Ada lagi, Mak. Setelah berapa waktu lagi agak tambah malam lah, Mak. Saya biasa mikir, aduh, dah moga-moga nggak ada apa-apa lah. Saya dengar, Mak, dari kejauhan. Kan depan gubuk pohon gede-gede tuh. Pohon gede-gede kan gelap posisinya. Obor cuma ada di gubuk aja. Saya dengar, Mak, suara saya nyebut, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ini apa lagi? Datang, Mak.
nongol Mae dari kegelapan tuh. Di pohon-pohon tuh. Tinggi, besar, berbulu Mae. Kukunya aja panjang-panjang. Itu matanya Mae ya. Wah, merah kayak semangka aja. Gedenya tuh Mae. Ya seakhirnya apa? Nggak bisa apa-apa Mae. Di hadapan saya sih Mae, paling jarak dari gubuk ke pohon-pohon itu ya 10 meteran lah. Itu tambah deket. Saya tuh jadi kaku Mae. Mau lari, mau ngomong tuh berat. Seolah-olah kaku aja. Mau minta nggak bisa. Ya udah, dalam arti udahlah saya pasrah aja lah. Tapi lama-kelamaan hilang lagi Mang. Setelah dia hilang tuh, badan tuh lemes. Tadi segitu kaku, nggak bisa apa-apa sayanya. Nggak bisa apa-apa aja. Itu hilang, lemes badan. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, nyebut terus ya. Mau sendirian di gubuk, datangin bangsa kayak gitu. Waduh, tulung aja lah dah. Tambah malam. Datang lagi di pohon tuh Mak ya. Di pohon ini. Terbang Mak putih-putih sambil ketawa. Astagfirullahaladzim, nyebut lagi sama dari pohon ke pohon terbang. Kadang diem natap saya. Ya udah saya, nggak bisa apa-apa. Terbang dari pohon ke pohon, akhirnya sampai ke atas gubuk. Ketawanya. Ya saya tambah merinding Mae. Nggak bisa apa, udah siapa aja lah. Udah pasrah, nggak bisa apa-apa lah. Mikir saya tuh, nih apa ya? Ini cobaan tak bener gimana ya? Dalam hati saya tuh Mae. Ya udahlah, yang penting cuma lewat, kata saya sih, nggak ganggu, yang penting cuma sekedar lewat aja. Nah itu kan tambah pagi Mae. Waktunya tuh. Cuma saya inget tuh gini, pas waktu dari kejauhan tuh ada ayam berkokok. Kalau ayam berkokok kan udah masuk mau pagi tuh Mak ya. Kukuru. Dari kejauhan tuh. Lah itu si Udin sama si abahnya keluar Mak. Habis keluar dari gua, dia ke gubuk. Mikir saya tuh gini, wah hasil nih. Mikir saya hasil. Saya tanya, Din hasil tuh? Udinnya diem. Duduk bareng-bareng, siapanya ngomong, Din, ini masih 1 malam lagi ritualnya. Saya dan mati saya, aduh, semalam aja kayak gini, apalagi ditambahin lagi. Mikir saya tuh Mae, duh saya sih diem aja dah. Nunggu sampai pagi, kami bertiga turun. Kata si abahnya, dah nih pulang lagi aja. Ntar kayak kemarin lagi aja, jam segini kita kesini lagi. Ya udah pulang ke rumahnya Abah. Habis sampai rumahnya Abah, kami disuruh istirahat. Dah, Din sama Eko istirahat aja dulu. Kan tahu sendiri tadi malam nggak bisa tidur, pada melek semua. Ya Bah. Cuma saya nggak nyeritain, makanya sayanya ke Abah. Saya tuh ketemu ini nggak cerita sayanya. Saya diem. Kami berdua suruh istirahat. Ntar kalau mau berangkat, saya kasih tahu. Paling kayak kemarin lagi jam segitu. Ya Bah, siap. Nah, saya sama si Udin istirahat, tiduran, makan, minum apa. Udah lah, pas kayak kemarin lagi. Apanya, yuk udah siap-siap lagi yuk, kita berangkat lagi Mae, ke tempat kayak kemarin. Cuma yang anehnya tuh Mae, pas waktu malam pertama, saya tahu sendiri, naik ke gunung tuh suasananya enak, adem, ada suara ini apa kedengeran semua. Pas malam kedua itu aja, mau naiknya
Itu suasananya mak, hening. Suara kayak kodok, jangkrik, belalang, nggak ada semua. Saya kaget, mak. Mikir saya, ih kok beda ya? Kemarin kayak suasana alam lah. Ini malam kedua aja, senyap, sunyi senyap aja. Nanjak, saya lihat kanan kiri. Perasaan saya tuh kalau ada yang ngintai, ada yang mantau. Perasaan saya tuh waktu jalan mau ke gubuk tuh, mau tempat ritual tuh, ke gua tuh mak, kayak ada yang mantau. Ada yang lihat tuh dari kejauhan. Lah, biarin aja lah. Naik, habis naik biasa digubuk lagi. Apanya ngomong, dah mas, biasa nunggu lagi kayak kemarin. Ya udah bah, siap. Cuma pas malam kedua ini, Abah tuh bawa, inget saya nih Mae, bawa dupa. Menjelang malam tuh Mae, kan biasa Abah sama Mas Udin masuk lagi ke gua, saya suruh nunggu lagi. Dah Mas Eko, nunggu sini lagi ya. Abah cuma pesen satu, kalau ada apa-apa jangan kemana-mana, udah tetap di sini. Ya bah, siap bah. Si Udin sama si Abah masuk ke gua lagi. Saya lihat dari kejauhan nih Mai, Abah nyalain dupa di empat tempat tuh, 4 pojokan tuh. Kok beda sama kemarin? Ya malam keduanya tuh nyalain dupa di 4 pojokan, udah selesai. Ya udah, masih dampingi si Abahnya, dampingi si Udin ritual di situ. Cuma kan biasa menghadapnya ke dalam gua. Saya dari kejauhan lihat aja, ya udah. Pas malam kedua ini Mai, sama aja kayak malam pertama Mai. Bangsa gitunya datang lagi Mai. Saya lagi digubuk sendiri, cuma agak malam aja. Kalau kemarin kan agak sore udah nongol, ini agak malam lagi. Nongol itu Mai ya di pohon. Maaf aja Mai ya. Perempuan, maaf nih Maya, susah gede banget. Ini ketutupan, rambutnya panjang nutupin kuku, waduh ngeri Maya. Cuma saya kan dari kejauhan, cuma kan penampakan gitu kelihatan. Aduh apalagi, udah nggak bisa apa-apa. Saya diem aja, aduh apalagi. Nunduk aja sama nggak berani lihat ini. Saya nunduk aja, tuh, pergi. Maksud saya cepat pergilah gitu. Nggak taunya ya lama-kelamaan hilang lagi. Dalam arti saya, aduh masa kayak gini lagi cah. Habis itu saya diem aja sambil lihat di gua. Wah udah selesai belum? Dalam arti saya cepetlah. Saya inget tuh Mae, waktu di gubuk saya tuh menghadap ke utara. Nggak taunya pas saya ngelengos Mae, itu di pojok tuh Mae, pocongan Mae. Kaget lagi saya. Posisinya kan remeng-remeng Mae, gelap kayak gitu. Di pojok gubuk, wajahnya Mae, aduh, mata merah kecil tapi sini gusang semua. Astagfirullahaladzim, sebisa-bisalah saya ngucap apa sebisa-bisanya. Kalau pocongan ini deket soalnya Mak. Kalau yang kayak tadi kemarin, yang tadi baru itu kan agak jauh, dia di pepohonan. Ini di deket gubuk. Cuma saya diem aja, aduh. Astagfirullahaladzim, nyebut aja lah. Kayak gitu lagi Mak. Hilang lagi. Mikir saya, aduh cepetlah. Maksud saya cepet apa? Cepet waktunya. Jangan kelamaan, takutnya ntar yang enggak datang lagi lebih banyak. Enggak tahu kedengeran lagi Mak. Cuma ini kedengerannya tuh
kayak suara kuda. Ketupak, 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 sering, sering, ketupak, ketupak. Kedengeran. Tambah dekat lah. Yang jadi aneh lagi, Mak. Baunya tuh, Mak. Udah kedengeran kayak baunya tuh. Waduh, bau melati, Mak. Isi bunga melati. Ya cuma tadi datang. Udah nggak tahunya tambah deket berhenti di depan gua. Berhenti situ, turun Mae, perempuan cantik banget. Dia pakai ya pakaiannya kayak ratu lah. Pakai pakaian hijau. Wah, sini dilapisin emas semua. Kayak gelang, kalung, mahkotanya emas. Ada pengawalnya? Itu adanya kusir sama pengawalnya orang dua, Mang. Nih, siapa nih? Masuklah sosok itu, wanita itu. Masuk ke dalam. Itu kuda sama kereta tuh temu hilang aja. Saya kaget. Larinya kemana, hilang kemana nggak tahu. Lah, yang anehnya lagi nih, masuk ke gua. Tadinya gua kan gelap, Mang ya. Kan pakai obor aja. Putri itu masuk, gua itu kayak, waduh, cahayanya terang benderang. Menyala aja tuh gua. Saya dari kejauhan tuh, waduh, terang banget. Lah, ini si Abah nih. Si Abahnya keluar. Putri tadi ketemu sama si Udin. Itu nggak tahu dari kejauhan tuh kayak orang ngomong. Cuma Abahnya keluar. Yang tadi sosok perempuan itu ngobrol sama si Udin. Cuma kan saya dari kejauhan nggak kedengeran. Yang kaget saya lagi, itu Mang, kayak layaknya suami istri melakukan hubungan. Kelihatan itu ya? Kelihatan cos, Mang. Kan tempatnya terang, Mang. Cuma kan saya dari kejauhan. Cuma cos kelihatan. Itu tanpa busana ya? Yang namanya orang berhubungan, belas dia kayak orang layaknya suami istri aja. Jadi kayak lagi nonton film. Betul. Film Mau biru. diomongin mau nonton film kayak gitu ya emang kayak gitu. Nah, posisinya tuh di gua tuh bener-bener terang. Saya sama Abah kan di luar tuh. Saya lihat, aduh. Bisanya saya ngomong gini, saya lihat ya habis layaknya suami istri berhubungan kayak gitu. Itu lama-kelamaan sosok putri itu tadi berubah jadi ular. Setelah selesai berhubungan kan rubah tuh ya jadi ular si putri tadi. Itu tuh saya denger kayak suara kencering, kencering, kencering. Cuma saya diem aja. Nah, setelah selesai itu si putrinya hilang. Guanya tadi yang terang tuh tep 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 gelap lagi. Habis itu keluarlah si Udin dari gua sambil bawa kedel yang tadi. Cuma ditutupin lawon putih, kafan putih dari gua. Akhirnya ketemu di gubuk sama saya sama Abah. Saya nggak ngomong apa-apa. Cuma pas di gubuk Abah ngomong sama si Udinnya. Dadin, ini sih bukanya nanti.
kalau udah sampai di rumah kamu. Jangan dibuka sekarang. Habis itu nunggu pagi, kami bertiga pulanglah ke rumahnya si Abah. Ya mandi dan makan apa, cuma Abah ngomong sama si Udinnya, Din dah gini aja, ini kan kamu udah hasil, ntar langsung pulang aja. Kalau udah pulang, tolong jangan mampir kemana-mana, dan ingat bukanya besok, jangan sekarang. Oh ya Bah, siap. Nah, ya udah, kami pamitan sama si Abah, pulanglah kami, saya sama Udin pulang. Pulang ke rumahnya orang tuanya Udin. Soalnya Udin kan masih ikut orang tuanya. Cuma saya diomong sama si Udinnya, Mas Eko, coba Mas Eko masuk dulu, orang tua ada di dalam enggak? Gak enak kan Mbak gini. Kalau nggak ada ya saya masuk. Saya masuk ke dalam, Din kosong, nggak ada siapa-siapa. Udin langsung masuk ke kamarnya, sama bawa kendil. Udah masuk itu, dibawa kendil. Din, kamu kan udah hasil. Ya udah, saya pulang aja nih. Pas posisi saya pulang, saya tuh dikasih uang buat ongkos sama si Udinnya. Nih Mas Eko, buat ongkos. Waktu itu saya ingat 400.000 gak sih? 400 ribuan. Ya udah saya pulang. Cuma saya nggak nanya tuh Mang. Isi apa-apanya nggak nanya. Sudah saya sih udah pura-pura nggak tahu lah. Pulang ke rumah, alhamdulillah selamat temu istri lagi. Tiga tahunan lah. 3 tahunan. Iya, kurang lebih 3 tahunan. Udin datang ke rumah saya kaget Mak. Udin datang tuh saya kaget. Ada mobil pas depan rumah saya. Mobilnya mewah. Ya bangsa kayak Arpat. Turunlah si Udin. Kamu Din. Mas Eko. Udah lama saya nggak datang ke sini. Saya ingat sama Mas Eko mau main sini. Nah, temu saya ngobrol, ngajak ngobrol sama saya. Mas Eko, saya mau ngajak seneng-seneng Mas Eko, mau ngajak jalan-jalan. Malah udah, yang penting saya mau buat enak Mas Eko. Saya diajak jalan-jalan, mampir dulu ke rumah orang tuanya. Sampai situ saya kaget. Tadi rumah orang tuanya tuh jelek. Ini lihat, waduh, rumahnya udah bagus. Saya belum aja, nggak bisa ngomong. Setelah itu si Udinnya, Mas Eko ke rumah saya. Kamu punya rumah tuh Din? Tadi kan ikut orang tuanya. Ada Mas Eko di sana, nggak jauh dari sini. Saya diajak ke sana. Lebih kaget lagi saya emang. Rumah tuh kayak istana. Gedung aja, tingkat 2, ada kolam renang. Waktu segitu saya tuh diajak jalan-jalan ke belakang, kolam renang, rumah mewah, mobilnya ada 4 atau 5, saya ingat-ingat tuh. Ada pembantunya apa, aduh. Saya cuma diem aja, melongo aja saya. Si Udinnya ngomong, nih Mas Eko, hasil dulu sama Mas Eko tuh. Ya Mas Eko nganter saya tuh. Oh, saya gitu aja. Habis itu saya diajak keliling lagi. Saya tanya, Din mau kemana? Ke toko. Usaha apa dia? Nah ini Mang, saya diajak muter tuh ya. Ke tokonya dia punya 5 toko. Jualan baju tuh Mang, model kayak swalayan tuh. Saya kaget, diajak ke sana, di salah satu tokonya tuh gede. Mas, kata si Udinnya, saya tuh punya toko kayak gini ada 5. Cabangnya di mana-mana. Di sini ada 1, di lainnya ada di luar kota. Oh, gitu tuh. Iya. Tokonya tuh namanya saya lihat tuh di depan tuh. Toko pakaian. Habis setelah keliling, lihat tokonya, rumahnya, saya kembali lagi
ke rumah orang tuanya. Rumah orang tuanya sama aja, dikasih makan, minum, waduh mewah aja, enak. Setelah itu saya ngomong sama Din, udahlah saya besok pulang. Kan muter-muter kasihan istri yang nggak ada yang bantu. Nah besoknya saya mau pulang tuh, mau pulang sama Udin. Dah pulangnya saya anter. Diantar lagi sama Udin kembali ke rumah saya. Kan lumayan perjalanan 4 jam. Ya udah diantar sampai rumah saya, turun ke ruang tamu, ada saya sama Udin aja, saya dikasih uang 10 juta sama Udin. Saya kaget. Buat apa, Din? Ya ini buat buatan Mas Eko, nambah-nambah buat apalah usaha atau apa. Cuma saya ngomong belak-belakan aja, makanya saya ngomong sama si Udinnya, ini kalau saya dikasih uang gini, saya ntar jadi tumbal enggak? Takutnya kan saya kayak gitu. Udinnya akhirnya ngomong, enggak Mas, enggak dampak apa-apa. Ya udah, habis itu saya dikasih, terima kasih, Udin pulang. Saya sama istri dapat uang itu, saya ngomong, Bu, ini dapat dari si Udin. Istri aja kaget. Ya udah, syukurlah dikasih uang segitu. Habis itu selang berapa tahun lagi tuh, Mai, saya dapat kabar dari orang tuanya. Orang tuanya telepon ke saya. Mas Eko, itu paling berapa tahunan ya? 2 tahun atau 3 tahunan lah. Udah lama kan nggak kontak lagi. Semenjak itu dapat kabar dari orang tuanya, ditelepon saya. Ini si Udinnya udah ninggal. Ninggal Bu, iya, yang benar iya. Kalau Mas Eko mau kesini, sini aja. Ninggal itu malam. Akhirnya saya buru-buru naik motor, soalnya kalau pas malam tuh sekitar kurang lebih jam 2-an lah. Angkot bis kan nggak ada. Saya laju pakai motor sampai sana tuh pas pagi. Pas pagi aja jam 5:30, jam 5-an lah. Saya disambut sama orang tuanya. Saya langsung ditarik, diajak, Mas ini Mas. Kayak ruang biasa lah, ruang tersendiri lah. Nggak kelihatan sama orang-orang lain. Lah ibunya ngobrol sama saya, Mas Eko, ini tahu sendiri kan si Udin teman akrab Mas Eko. Iya sih Bu, saya aja juga kaget Udin ninggal tuh. Bisa ninggal gimana Bu? Saya tanya gitu. Dijelasin sama ibunya. Itu Mas Eko, kemarin malam Udin kan posisinya ada di rumahnya. Sekitar jam 9, jam 10 itu kerasa. Kerasanya gimana Bu? Saya tanya gitu sama ibunya. Itu badan tuh panas semua ngomongnya. Aduh panas. Sebentar lagi hilang. Sebentar lagi datang lagi, panas. Pembantunya telepon ibu. Kata ibu, udah bawa sini aja, di situ nggak ada siapa-siapa. Kan Udin kan belum punya anak istri, makanya masih single. Akhirnya Udin diantar sama pembantunya di rumahnya ibunya. Lah ini pas di rumah ibunya kan pembantunya suruh udah pulang aja. Pembantunya suruh pulang lagi ke rumahnya si Udin. Pulang berapa waktu, umat lagi si Udinnya. Panas, tapi lebih parah. Buka baju, buka celana, dia ngoset di lantai, makanya. Udin panas banget, ngoset di lantai kayak ular aja. Itu kata ibunya. Saya sampai, yang bener Bu, iya. Habis itu gimana? Habis ngoset kayak itu Mas, aduh, lama-kelamaan napasnya nggak ada, ninggal. Aduh, cuma saya kan tahu, makanya
posisinya dulu kayak apa, pesugihannya apa, saya tahu semua. Cuma saya nggak berani ngomong sama ibunya. Terus ngomong, yaudah Bu, yang penting sabar aja, ikhlasin lah. Saya ngomong sama ibunya gitu, udah diikhlasin aja, sabar. Lah kan menginjak pagi tuh Mak Ayah, itu jasnya mau dimandiin. Saya tuh penasaran, Bu, boleh nggak saya ngeliat untuk terakhir kalinya wajah almarhum? Saya diajak sama ibunya. Saya kaget lagi. Setelah dibuka kainnya, itu muka, badan-badanku sama tangan semua sekujur badan melepuh kayak orang habis kebakar. Ibunya tahu kalau dia melakukan pesugihan? Belum tahu. Setelah saya lihat, saya kaget, astagfirullahaladzim. Saya ngelus dia tadi. Udah Bu, tutup lagi. Habis itu saya minggir lagi sama ibunya, baru jasnya dimandiin, terus langsung dimakamkan. Cuma saya selama itu belum pernah buka kejadian dari awal dia melakukan ini, ritual ini, pesugihan ini, sama orangnya saya nggak buka. Maksudnya sama orang tuanya? Iya. Tapi kan harusnya curiga ya? Nah, nggak wajar ibunya, meninggalnya. bener, ibunya punya firasat buruk. Mas Eko, ini tuh Udin kayak ada yang guna-guna. Soalnya lihat ninggalnya kayak gitu, terus jasnya kayak gitu. Saya kan akhirnya ngomong, dah Bu, jangan buruk sangka. Yang penting lihat, terima aja lah, diikhlasin. Aku kata ini udah jalannya si Udin kayak gini. Iya Mas, ya bener ya, ya udah diikhlasin aja. Habis itu selesai pemakaman, pulang semua ke rumah orang tuanya, saya pamitan pulang. Cuma saya ada beban dalam diri saya. Bebannya gimana? Itu si Udin lakuin ritual pesugihan apa, saya nggak buka ke orang tuanya. Nggak mau ungkapin bisanya kayak gitu, bisa kaya apa, terus ninggalnya kayak gitu, saya nggak buka sampai sekarang. Terus untuk hartanya juga, apa, saya juga nggak tahu. Setelah si Udinnya meninggal, hartanya tuh dimakan bumi, atau dimanain, atau dikemanain, saya nggak tahu. Soalnya saya udah lepas kontak semenjak ninggalnya si Udin. Nggak ada kabar kalau Udin itu nggak numbalkan orang atau apa? Nah, yang ini Mang Ea, dari perjanjian awal sebenarnya sih dari temennya Jupri, si Udin pernah ngomong ke saya, kalau untuk pesugihan ini Mang Ea, itu tumbalnya diri sendiri, enggak ke saudaranya, ke orang tuanya, enggak. Jadi yang jadi tumbal diri sendiri. Seperti jual umur gitu ya? Ya bener, kayak jaminan umur atau gimana, atau mungkin salah apalah, ada yang dilanggar apa, saya nggak tahu. Semenjak udah ninggal, saya pulang, saya udah lepas kontak. Saya juga nyimpen rahasia rapat-rapat sama keluarganya, sama orang tuanya, sama saudaranya, nggak saya ungkapin. Pernah nggak lihat sekarang ini rumahnya seperti apa? Saya udah trauma, Mang. Nggak pernah lagi? Ya, mending saya nggak inget lah. Di kota mana itu? Itu kurang lebihnya di Jawa Barat ya? Iya, di Jawa Barat. Nah, uang 10 juta tadi yang dikasih, Iya. dipakai apa? Biasa saya buat usaha, nambah-nambah usaha lah. Ada efeknya nggak? Alhamdulillah nggak ada. Soalnya kan dia jaminannya kan umur itu diri sendiri, nggak ke orang lain. Entah itu jadi saudara, aman ya? temen. Makan uangnya aman gitu? Aman, alhamdulillah aman. Sampai sekarang alhamdulillah aman. Oke, biasanya kalau memakan uang yang begitu kan ada efeknya. Iya benar. Ya, syukurlah kalau selamat. Iya alhamdulillah. Kesulitan membuat manusia mencari jalan yang tak biasa.
dan Mas Eko menjadi saksi dari jalan yang dipilih oleh Udin. Namun ternyata pilihan itu membawanya ke jalan gelap. Pesugihan memang menjanjikan segalanya, yang membuat kekayaan datang tanpa usaha. Namun kebahagiaan itu rasanya terasa sangat singkat. Karena di balik setiap janji, ada harga yang harus dibayar. Dan saat waktunya tiba, Udin harus pergi. Dan semua yang ia miliki ikut menghilang. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.